Pernah kepikiran nggak, ada sebuah kekuatan, raksasa, yang sebenarnya ngebentuk cara kita hidup, kerja, bahkan mikir setiap hari? Seringnya sih kita nggak sadar, tapi jejaknya tuh ada di mana-mana. Nah, kekuatan besar inilah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Globalisasi. Contohnya gampang deh. Kalian suka dengerin K-pop? Musik dari negara lain yang lagi ngetren banget di sini? Atau gimana rasanya pas nonton Piala Dunia? Ikut deg-degan, ikut teriak-teriak, padahal tim yang main itu dari belahan dunia lain kan? Dan saya yakin banget deh, hampir kita semua pernah makan di restoran cepat saji yang logonya itu ada di mana-mana. Dari ujung Jakarta sampai ujung New York, pasti ketemu. Nah, K-pop, Piala Dunia, makanan cepat saji, itu semua teman-teman adalah contoh nyata dari globalisasi. Tapi pertanyaannya, apa sih arti kata itu sebenarnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Coba bayangin deh, dunia kita ini seolah-olah lagi mengecil. Ada seorang jurnalis Swedia, namanya Thomas Larsson, yang ngasih definisi keren banget. Menurut dia, globalisasi itu adalah proses menyusutnya dunia. Maksudnya bukan planet kita jadi kecil ya, tapi jarak antar kita tuh jadi terasa makin pendek, dan semua hal jadi terasa lebih dekat. Interaksi sama orang di ujung dunia lain jadi gampang dan cepet banget. Buktinya, wah ada di sekitar kita semua. Coba pikirin deh, kita bisa video call sama teman di benua lain cuma dalam hitungan detik. Krisis ekonomi di satu negara, tiba-tiba pasar saham di seluruh dunia bisa goyang. Kita nonton film Hollywood, dengerin K-pop, nonton drakor, dan yang paling penting, kita juga ngerasain masalah bareng-bareng kan? Kayak perubahan iklim atau pandemi kemarin. Nggak ada satu negara pun yang bisa nyelesain sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa kita sampai di titik ini? Apa sih mesin penggerak di balik semua ini? Sebenarnya koneksi antar bangsa itu bukan hal yang baru-baru banget. Dulu-dulu banget ada jalur sutra, terus ada era penjelajahan, disusul revolusi industri. Tapi yang bikin zaman kita sekarang beda itu adalah kecepatan dan skalanya. Gila-gilaan. Adanya internet dan kapal-kapal kontainer raksasa itu benar-benar ngubah permainan. Bikin dunia ini nyambung dalam sekejap mata. Jadi kalau kita rangkum ada 3 pendorong utamanya ya. 1, transportasi yang makin canggih, bikin kirim barang jadi cepat dan murah. 2, komunikasi yang instan, tinggal klik, informasi nyebar ke seluruh dunia. Dan yang ketiga, ini penting, adanya kebijakan ekonomi yang lebih terbuka yang nurunin hambatan dagang antar negara. Salah satu contohnya lewat organisasi kayak WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Tapi, yaitu, seperti koin yang punya 2 sisi, globalisasi ini nggak cuma bawa hal-hal baik aja. Ada janjinya, tapi ada juga risikonya. Ceritanya nggak sesimpel hitam dan putih. Di satu sisi, ada yang bilang ini hebat banget. Globalisasi bisa bikin ekonomi tumbuh, ngangkat banyak negara dari kemiskinan, dan nyebarin teknologi kemana-mana. Tapi di sisi lain ada juga yang khawatir. Mereka takut ini malah bikin yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah. Terus gimana nasib buruh, lingkungan, dan budaya-budaya lokal yang bisa jadi terancam hilang? Nih, kita lihat datanya ya. Angka 58/1000 ini nunjukin penurunan angka kematian bayi di negara berkembang. Coba bayangin, antara tahun 1970 sampai 2000, angkanya itu anjlok dari 107 jadi 58. Ini salah satu bukti paling nyata gimana standar hidup dan kesehatan bisa membaik di era globalisasi. Tapi langsung kita lihat sisi sebaliknya. Ada juga kekhawatiran yang sangat dalam yang bisa kita lihat dari kutipan ini. Para kritikus merasa globalisasi justru jadi biang keladi dari banyak masalah. Masyarakat yang terpecah, lingkungan yang makin rusak, sampai kemiskinan yang justru makin parah. Jadi, kemajuan di satu sisi seolah harus dibayar mahal dengan kerusakan di sisi lain. Jadi, terus gimana dong? Kita harus melihat kekuatan yang super kompleks ini dari sudut pandang yang mana? Mungkin, cara terbaik buat ngelihatnya adalah gini. Globalisasi itu sendiri sebenarnya netral. Dia itu cuma alat. Sebuah kekuatan yang dahsyat, tapi netral. Anggap aja kayak api. Api bisa kita pakai buat masak, buat ngangetin badan, tapi bisa juga buat ngebakar rumah kan? Nah, baik atau buruknya dampak globalisasi, itu semua tergantung gimana cara kita, manusia, menggunakannya.
Jadi perdebatannya sekarang tuh bukan lagi soal setuju atau nggak setuju sama globalisasi. Suka atau nggak suka, globalisasi itu udah jadi bagian dari hidup kita. Pertanyaan yang jauh lebih penting buat kita semua, buat masa depan kita bersama adalah gimana caranya kita bisa menyetir kekuatan raksasa ini. Gimana kita bisa mengarahkannya untuk membangun dunia yang lebih adil, lebih makmur, dan lebih lestari. Untuk semua orang,